Habib Novel bin Muhammad Al Idrus dari Solo dan dilanjutkan dengan doa. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul di sini sehat wal afiah. Saya sendiri tadi tidak nyangka bisa ngadeg, bisa ceramah di sini. Karena memang lagi flu berat. Tadi di mobil itu sengaja saya nggak turun karena sebetulnya mau turun juga abotnya luar biasa. Tapi ya aneh kalau udah megang mic kok ya waras gitu ya. Kalau megang mic tuh jadi sembuh, penyakitnya mau minggir. Ya moga-moga minggirnya tuh terus bablas hilang gitu ya. Enggak balik-balik lagi. Ini batuk radi serak ini udah 1 bulan lebih dikit. Belum mau pergi. Kakean dosa. Jadi untuk mengurangi dosa-dosa. Amin. Allahumma amin. Bu, sinetron yang lagi in sekarang judulnya apa, Bu? Catatan hati. Hafal. Catatan hati seorang. Nanti saya mau buat sinetron, insyaallah tahun 4000 Masehi. Tahun 4000 Masehi. Catatan hati seorang suami. Emangnya yang bisa nyatet cuman istri saja ya? Makanya ini saya buat buku, baru saya tulis kemarin pagi, besok sore harus jadi. Baru nulisnya kemarin pagi, insya Allah besok sore harus jadi. Judulnya Istri Idamanku. Ya, judulnya Istri Idamanku. Jadi nanti kalau para suami mau nikah, para suami mau nikah loh ya. Tinggal serahkan buku itu kepada calon istri. Ini kalau mau jadi istri saya, ya begini kira-kira. Kalau jenengan mau ngepek mantu, ya ada anak calon mantu yuk silakan dibaca bukunya. Calon mantu saya pengennya seperti ini. Kalau para kaum pria mau nikah, gak usah repot-repot ngajari calon istrinya. Silakan baca. Salah satu isinya, mau bocorannya. Moga sambil dimakan nyantai saja ya. Lewat ngaji itu enggak usah harus tegang-tegang. Ngaji tegang-tegang itu cuma satu, khutbah Jumat. Ya khutbah Jumat itu. Kalau lainnya santai-santai,
saja. Yang penting ilmunya bisa berkah. Karena ilmu itu kalau enggak berkah enggak ada manfaatnya. Nah ini beliau ini alhamdulillah ya Amjad ini ilmunya berkah. Ya, di mana-mana nih Nadham ini dibaca, Asmaul Husna ini diamalkan ya. Bismillahi. Loh tuh udah hafal kan? Rabbina. Hafal semua. Oh di pengajian saya ibu-ibu, saya itu punya pengajian tiap Jumat malam Sabtu. Itu laki, perempuan, bapak, ibu, anak-anak semua. Tapi kalau Rebo sore khusus buat ibu lelaki dilarang masuk kecuali saya. Kalau Rebo sore. Lah Rebo sore itu selalu saya awi dengan Bismillahi pada. Nah itu qasidah wajib. Ya nadham wajib yang harus dibaca. Tawassul dengan Asmaul Husna. Orang kalau udah tawassul dengan Asmaul Husna ya udah pol. Sudah pol, semuanya dipakai. Nyantai saja, satu contoh kisah di dalam buku Istri Idamanku. Lah kinten-kinten ibu udah jadi istri idaman suaminya belum Bu? Ibu udah jadi istri idaman suaminya belum? Sudah atau belum? Ayo jujur, mpun apa dereng? Bu, sering muring-muring napa mboten? Asring ngeyel napa mboten? Ndola ya toh ya. Begitu kok ngakunya istri idaman. Ibu kalau sama orang lain ngomongnya halus atau kasar? Kalau sama suaminya? Ngapunten menawi kepanggih Pak Lurah, boso napa mboten? Kalih suami? Ngukun apa boso? Paknya Pak, panganan, Masya Allah. Kayak apa aja panganan gitu ya. Monggo Pak diunjuk, monggo didahar. Itu masih ada enggak yang model begitu? Bu, masih ada enggak istri yang modelnya begitu? Masih, langka atau banyak? Langka, jenengan termasuk yang banyak atau yang langka? Nah ini loh istri idamanku, idamannya para suami istri yang bagaimana, ngapunten. Jenengan punya mobil bagus itu ya kurang pas. Punya rumah mewah itu ya kurang pas. Punya tanah yang banyak itu ya kurang pas. Itu memang semua enak. Mobil bagus enak, rumah mewah enak, tanah banyak enak, duit yang banyak enak. Kata para suami, semua itu enggak ada artinya. Kalau duitnya banyak sampai rumah, bojone perengat-perengut. Sumpek luweh becek randuwe apa-apa tapi bojone mesam rumah sakit jiwa. Mosok begitu. Artinya apa? Dalam Sahih Muslim, Kanjeng Nabi SAW telah bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Atau kama qala SAW. Dunia ini mata. Mata itu apa? Sering orang nerjemahkan perhiasan. Sebetulnya mata itu bukan perhiasan. Mata ma yumatta'u bih. Dunia ini mata, dunia ini adalah kesenangan. Lihat gunung dari jauh seneng. Dicedai sudah mulai lain senengnya, gitu kan? Iya, lihat yang namanya Telaga Sarangan dari atas itu enak. Udah kalau deket, loh podo ya banyu. Cuman seperti itu. Kemudian lihat sawah dari jauh indah, hijau, seger, lah barang cedak, bletok. Ya kan tidak seindah dari jauh. Makan yang namanya apel enak, sekilo mules. Makan apel kebanyakan juga tidak enak. Duren itu kalau satu ya Masya Allah enak. Dua ya lumayan, kalau 10 masuk rumah sakit. Makan durian 10 kepanasan ya.
terlampau panas, bulan 10 dimakan semua. Mata kesenangan, tapi kesenangan dunia ini sifatnya sementara. Seketika bisa berubah, seketika bisa hilang. Mobil, enak punya mobil. Tapi ya kalau nabrak apa jadinya enaknya? Lah kalau mogok di tengah jalan apa enaknya? Semua itu sifatnya sementara. Lain halnya kalau istri solihah, Masya Allah. Loro yo penak, ora loro yo tetap penak. Kenapa? Istrinya solihah. Lah mugi-mugi jenengan termasuk yang ini. Ini kekayaan yang tiada tara. Kekayaan yang luar biasa. Istri yang solihah. Mau saya kasih contoh? Isi buku Istri Idamanku. Saya waktu buku ini istri saya langsung Arab nyindir po. Mau nyindir ya? Ora. Meh nasihati mbok langsung ora. Enggak, cuman mau nulis tok, pengen nulis. Ada seorang suami ketemu dengan seorang ulama. Suami ini lagi nangis-nangis luar biasa. Ulama ini kemudian menenangkan karena ini sahabatnya, kamu tenang, jangan nangis. Saya enggak bisa tenang, nangis terus. Dan kenapa kamu nangis? Istri saya sakit, suaminya nangis betul. Akhirnya ditenangkan, terus yang nangis ini ngomong, tahu enggak kenapa saya nangis? Ya orang ngerti. Coba kamu ceritakan, istri saya ini luar biasa solihahnya. Ibadahnya, puasanya, tahajudnya, zikirnya, doanya. Dan satu yang terus buat saya nangis tuh saya kelingan. Suatu hari mertua saya, lelaki bapak mertua saya berkunjung ke rumah kami. Ketika ketemu saya, mertua saya itu ngomong, nak, bojomu ki aja mbok kei daging terus, aja mbok tukake apel terus, bosen, tukokno ki roti, tukokno kacang-kacangan ngono, aja daging terus. Lah aku ya melongo, lah duit gue tuku daging ora ono. Gak pernah saya belikan daging, istri saya itu gak pernah. Semenjak menikah tidak pernah beli daging, tidak pernah beli buah-buahan. Duit itu gak ada. Lah kok mertua saya lelaki ini bisa ngomong seperti itu. Saya mau melongo, mantuk-mantuk, jadi orang mudeng. Iya, mantuk-mantuk. Ternyata selidik punya selidik, setelah mertua pulang, istri diusut. Bapakmu ini kok ngomong begini kenapa? Lah kan saya nggak punya duit dari dulu buat belikan kamu itu daging. Ya enggak pernah, beli daging kambing tuh nggak pernah punya duit. Kok sampai bapakmu ngomong begitu kenapa? Maka istrinya jujur jawab, ngapunten mas, saya itu kalau pas main ke rumah bapak, itu seringkali disuguhi makan daging kambing, saya tolak. Disuguhi buah-buahan saya tolak. Saya minta makan yang lain yang murah-murah. Saya ngomong, sing model ngene iki wis biasa Pak ning omah bosen aku. Bendino ki aku dikai pangan bojoku daging, kayak buah-buahan, daging buah-buahan. Aku bosen Pak, sing liyane wae, jangan asem. Saya mau nanya istri model begini ini masih ada atau langka ini? Wonone mulai gini bapak sambat bojo kilo Pak, ngejak mangan bakso ora tahu. Naudzubillah amin. Min dzalik. Lah ini nanti istri idamanku kurang lebih isinya diantaranya cerita-cerita model begitu. Kira-kira penting enggak buku begini nih? Penting ya, karena banyak sekarang istri tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap suami. Betul ibu-ibu? Contoh, ibu-ibu kalau sama suami mestinya dandan atau enggak dandan? Mestinya dandan atau tidak dandan? Terhadap suami dandan atau tidak? Kenyataannya? Sekarang banyak suami suka jatuh cinta pada istri orang lain, betul? Yang salah siapa? Yang menggoda suami orang lain siapa? Ya para istri. Kok bisa? Lah buktinya di rumah ngapunten. Bajunya yang jelek, aromanya remason. Balsem remason kayu putih itu rada apik gitu ya kayu putih.
aromanya balsam dan lain sebagainya, bajunya yang jelek itu kalau di rumah, keluar rumah wanginya luar biasa, segernya luar biasa, baju yang dipakai bagusnya di antara semua baju yang paling bagus, terus bosoknya kalau sama orang lain halusnya luar biasa, wajahnya nggak mungkin merengut terhadap orang lain, mesemnya luar biasa. Lah yang di luar nih kaum lelaki ketemu wedok kok ambune wangi, saya apik, meseman, ora kecantol, yo rada bodoh. Paham Bu? Paham enggak? Makanya Rasul bersabda kebanyakan penghuni surga itu orang bodoh. Sing pinter-pinter ki neraka. Orang-orang bodoh lah nanti mayoritas penghuni surga. Maksudnya ya tadi bodoh-bodoh ketemu wong ayu ora ketarik. Lah ini orang bodoh kei duit akeh ora korupsi iki ya wong bodoh. Diapusi ya mantuk iki ya wong bodoh, tapi yang model begini masuk surga, sing pinter lan keminter yang tadi kita wong wedok ya kecantol ya tadi itu ya, model begitu ya insya Allah selamat, tapi kalau tidak ya ngincipi gara-gara Bu ngapunten Bu ya, kenapa saya temanya ini dimulai dengan ini, karena saya lihat ini kebanyakan adalah kaum wanita. Sedangkan Nabi bersabda, aku telah melihat surga. Di hadits yang lain telah dipertontonkan kepadaku surga. Aku telah melihat neraka. Di hadits yang lain dipertontonkan kepadaku neraka. Ada banyak peristiwa Rasul itu lihat surga dan Rasul lihat neraka. Di antaranya ketika Rasul sholat, ya, ketika sholat gerhana, itu Rasul lagi sholat tiba-tiba tangannya tuh mau ngeranggeh sesuatu terus mundur nggak jadi. Selesai sholat Rasul cerita, tahu enggak kalian apa yang terjadi denganku di waktu sholat tadi? Enggak tahu ya Rasulullah, tadi waktu sholat ditunjukkan kepadaku surga. Dan aku sudah mau ambil anggur dari surga. Tapi aku ingat ini kalau tak ambil nanti ada di dunia tidak akan hancur, tidak akan rusak selama-lamanya anggur nih. Jenengan bisa nonton nanti anggur surgawi. Makanya Rasul tidak jadi ngambil, artinya betul-betul Rasul menuju ke surga yang nanti. Kemudian ketika Mi'raj, Rasul pun masuk ke dalam surga. Rasul lihat neraka. Ya, Rasul bahkan ketika pulang ngomong kepada Bilal, ya Bilal, inni sami'tu dafana alaik bil jannah. Hei Bilal, sungguh aku melihat suara langkah kakimu di surga. Sekarang saya mau nanya, kalau ada seorang bapak ngomong, kayak kok suara sikile Pak Joko ya? Kemersek kok langkahi Pak Joko. Itu Pak Jokonya ada atau tidak itu? Ada, mosok mong suara ndak wong ora ono kan enggak mungkin. Kayak kok watu Kang Rohman ya. Kalau watuknya ada berarti orangnya ada. Lah kalau Rasul bilang aku mendengar suara langkah kakimu di surga wahai Bilal, berarti Bilalnya di mana? Di surga. Lah Bilal sudah di surga atau masih di dunia? Lah kok ada di surga? Bahas sedikit boleh? Boleh? Oh kata. Bagi-bagi ilmu dikit, karena ilmu kalau dibagi nanti nambah. Jenengan nggak usah mikir kaki saya. Saya di sini banyak yang kadang ngeliat kaki itu kepleset piye gitu ya. Nggak usah dipikir. Mau saya yang jalan aja nggak mikir. Insya Allah kaki itu aman, kaki itu matanya 4, kalau wajah matanya cuma 2. Ya kan? Jadi kaki manusia itu matanya ada 4, makanya orang yang tunanetra meskipun buta jalan itu ya aman-aman saja. Saya itu hampir nggak pernah dengar orang buta tertabrak, itu hampir nggak pernah dengar. Sing melek ketabrak ya akeh. Betul atau betul? Iya, kenapa? Yang melek itu soalnya mengandalkan mata, ini nggak mengandalkan mata kaki. Kalau yang buta kan mengandalkan banyak mata hati, mata kaki, mata macam-macam dipakai semua sehingga aman biidznillah. Itulah keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ning wutong kok ketabrak ya ora nyatane. Sing ketabrak sing melek. Bu, Pak, nanya boleh? Surga sudah ada atau belum? Pasti sudah ada. Adanya baru saja atau dari dulu? Dari dulu, sejak diciptakan alam semesta, surga sudah diciptakan. Pertanyaan kedua, surganya Nabi Adam dengan surga yang nanti kita tempati sama atau beda?
Ya, sampai di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ibu-ibu. Sebagian mengatakan sama, sebagian mengatakan beda. Coba saya mau nanya jenengan yang jawab. Orang masuk surga bisa diusir atau tidak bisa diusir? Yang masuk surga bisa diusir atau tidak bisa diusir? Surga itu punya satu ketentuan, masuk bisa, keluar tidak boleh. Cuman punya satu pintu, sekali masuk tidak bisa keluar. Hanya orang yang bodoh yang masuk surga terus kok pengen. Wong jenengan baru masuk pasar yang bagus, mall yang bagus, mau mulai kok. Saya muteri hurung rampung. Ya kan? Muternya belum rampung. Lah ini masuk surga kok pengen keluar. Masuk surga itu muter gak pernah rampung. Selama-lamanya abadi, muteri surga itu gak pernah rampung. Kok jangankan muteri surga, jenengan muteri istana, jenengan piyambak itu ya gak rampung. Rampung. Jadi yang masuk tidak akan keluar, itu surga. Pertanyaan saya yang berikutnya, di surga ada yang dilarang atau tidak? Mabuk di surga boleh atau tidak? Mabuk di surga boleh atau tidak? Loh. Beristri 500 di surga boleh atau tidak? Oh, bejo jenengan Pak, bejo. Boleh? Di dunia? Enggak boleh. Dunia bolehnya berapa? Loh. Oh ini perlu dibahas ini. Bu, suami jenengan di dunia boleh nikah sampai berapa istrinya? Ada agama baru. Ada aliran baru. Ternyata suami nikahnya cuma boleh istri satu, jenengan saja gitu. Bid'ah ini. Kalau dibilang bid'ah itu ya bid'ah yang ini, kalimat ini bid'ah ini. Di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada, ajaran ulama juga tidak ada. Yang ada ajarannya orang-orang kafir. Tenang, para kiai, para ulama, saya siap dikeroyok ibu-ibu. Sebab kalau yang ngeroyok ibu-ibu itu mesti enggak tego. Ngepok, sakit, kurung, rambutnya putih sakit, enggak tego. Bu, tolong diluruskan pemahamannya. Jenengan pilih punya suami yang baik atau yang buruk? Yang soleh atau enggak soleh? Baik dan yang sayang Allah atau enggak sayang Allah? Jenengan pilih mana? Suaminya nurut jenengan atau nurut Allah? Saya nanya jenengan pilih mana? Punya suami yang nurut jenengan atau nurut Allah? Kok dua-duanya mau nyanyi Allah? Bu, suaminya diajarin nurut jenengan atau nurut Allah? Pak, terbukti ya wong wedok ki ngeyel. Mohon maaf ya Bu ya, jangan tersinggung ya. Ini kita bagi-bagi ilmu, belajar ilmu. Sekarang saya mau nanya pada ibu-ibu, jenengan pilih mana? Allah merintahkan satu suami, satu istri, atau satu suami boleh istrinya sampai 4, jenengan pilih yang mana? Dah tak tari, pilih yang mana? Satu istri, satu suami, gitu. Turun ayat begitu, pengennya begitu. Untung loh ya, Al-Quran kira manut wong wedok. Kalau sampai Al-Quran itu perempuan kacau. Bu, punya anak perempuan? Punya? Ibu pernah ketemu Pak Camat? Pak Lurah, pernah? Coba tanya, kira-kira itu satu kecamatan laki sama perempuan banyak mana?
Pengajian ini laki sama perempuan banyak mana? Itu bukti perempuan lebih banyak dari laki. Perempuan banyak dibanding laki. Satu perempuan, satu laki. Lah terus turahane dibuat neng di. Dibuat kemana? Perempuan yang lain tadi yang belum dapat laki-laki terus mau dibuang kemana, Bu? Itu perempuan itu kira-kira bangsa jenengan atau bukan? Padha wedoke apa ora? Jenengan tega. Makanya saya ini membela hak asasi kaum wanita. Iya, setiap wanita berhak untuk mendapatkan suami. Betul ibu-ibu? Bahkan para janda berhak mendapatkan suami. Betul? 2014 janda selalu terdepan. Itu ada janda-janda tuh yang buat iklan begitu nggak mau kalah sama Yamaha itu kan? Ya, janda selalu terdepan. Bu, sabar dulu. Jangan kelihatan mulai gerah ini. Sengaja saya ngomong begini ben rodok panas soalnya adem di sini nih. Bu, biar jenengan ngerti ajaran Islam itu luar biasa. Jangan katut sama ajaran orang-orang di luar Islam. Satu pria, satu wanita. Enggak mungkin saya bisa ceramah di sini. Enggak mungkin para kiai bisa duduk di sini. Kenapa? Rebutan. Aja mbok rabi aku wae, ora aku wae, ora aku. Setiap ada orang mau nikah, dikeroyok mesti wong wedok ngeroyok. Saya tidak setuju dia menikah dengan dirinya sebab satu suami, bolehnya istrinya cuma satu. Nasibku bagaimana? Geger donyone. Polisi nggak bisa ngatasi, dikeroyok wong wedok sakake. Betul Ibu? Betul? Betul atau betul? Betul kan? Lah berarti jenengan pilih mana? Satu istri, satu suami. Nanya. Pilih yang mana, Bu? Ngapunten Yai. Sebentar ya, Bu ya. Bu, pilih suaminya nurut jenengan atau nurut Allah? Alhamdulillah udah berubah pikiran. Pilih suaminya nurut, berarti istri yang Alhamdulillah. Ibu, pilih suaminya nurut Allah atau nurut jenengan? Alhamdulillah nurut Allah. Berarti istri yang lihat. Lah ibu-ibu yang di sana pilih suaminya nurut jenengan atau nurut Allah? Lo dibela. Iya nurut Allah, nurut jenengan gitu. Tapi nomor satu nurut Allah. Ya. Alhamdulillah sepakat semua. Suaminya nurut Allah. Pertanyaan saya. Kenapa Bu? Perlu dilanjutkan ini pertanyaannya? Rampung kalau dikeroyok nih Pak. Bu, anak jenengan kira-kira nanti dapat suami enggak ya? Kira-kira dapat enggak? Coba ya. Coba. Dapatnya kira-kira yang masih Joko atau sudah enggak Joko lagi? Kayak roh wae. Joko. Insya Allah begitu. Pengennya begitu. Ya. Ini saya mau ngomong, kabeh pinginnya podo. Anak gadisnya dapat pria yang perjaka, betul. Tapi coba lihat kenyataannya. Lihat kenyataannya. Jumlah lelaki dengan wanita banyak mana? Lah kabeh pingine padha, dongane padha. Gusti, nangis. Beri anak saya seorang pria yang ganteng. Betul? Pinter. Betul? Sugih, betul? Mapan, betul?
baik akhlaknya, betul. Baik agamanya, betul. Kabeh mintanya seperti itu. Pengumuman dari langit, mohon maaf, permintaan banyak, persediaan terbatas. Cari orang wong lanang kok ganteng, pinter, sugih, soleh, angel. Kalau ketemu satu tak pek dewe, tak ambil tak pek mantu kan begitu. Saya juga punya anak perempuan, kabeh ki rebutan, wong soleh, pinter, sugih, ganteng, rebutan. Susah, itu susah. Makanya ibu-ibu kalau dongakkan anak ki rodok aja abot ngaten lho Bu. Saya itu pengalaman, ada ibu-ibu di Jakarta nih ngeluh sama saya, Habib, anak saya perempuan 2 ini umurnya udah 30 belum nikah ini gimana? Saya langsung nyeplos, gara-gara ibu. Loh, kok gara-gara saya bagaimana? Pokoknya anak saya itu nikah. Jenengan pengennya yang gimana? Sing pinter, apa meneh? Sugih. Mapan gitu kerja sing penak. Apa meneh? Ganteng. Apa meneh? Suwenge apian. Ya Bu, ngapunten Bu. Ini doanya yang menghalangi anak ibu cepat nikah. Mungkin anak ibu nikah nanti umur 50 tahun. Kenapa? Lah karena indennya lama Bu. Inden, seperti beli mobil sekarang kan ada inden gitu kan ya. Antri gitu loh. Ya permintaan banyak, stok terbatas. Ya ibu coba doanya dirubah. Dirubah bagaimana? Minta begini, Gusti beri saya mantu yang menyenangkan anak saya dan saya dunia akhirat selesai. Rodo elek ya ora apa-apa. Ya Bu ya, nasib. Tapi kan menyenangkan dunia, menyenangkan akhirat. Lah ketimbang ganteng nganyel ke, pilih yang mana? Welek nyenengke napa ganteng Terus kabeh kok milih ngono ya. Ngeyel terus. Ngeyel tuh terus. Saya ini tadi kesalahan satu. Waktu mau ceramah enggak lihat jam. Tadi saya mau ceramah kurang lebih jam 10 ya. Saya ngerti. Saya turun dari mobil jam 10 kurang. Jalan ke sini kan langsung ceramah. Jadi kurang lebih jam 10. Sekarang jam setengah 11 lewat 7 menit. Jadi saya udah ngomong kurang lebih 30 menit. Jenengan kraos mboten? Ceramahnya 1 jam atau setengah jam? Lawang udah saya terangkan, saya ini sakit, turun dari mobil tadi juga hampir gak kuat ya. Megang mic rodok ngilang penyakitnya. Kok jenengan terus suruh saya ceramah 3 jam peh arep mateni apa piye? Guyon Bu. Loh salah lama ya. Loh ngeyel toh. Memang ini bakat ngeyel tiap hari ada nih. Pokoknya ceramah aja lah, waktunya mandek-mandek, waktunya ngomong ya ngomong. Saya tuh pengen punya prinsip satu, kalau ngomong nggak mau maksa-maksa diri saya ngomong. Soalnya guru saya ngajari gitu, no, awak mujik seneng ngomong yo ngomong. No, wis ora iso ngomong yo mandek kok. Kadang orang tuh gak bisa ngomong, maksa ngomong gitu kan. Saya ngerokok jadi aneh kiwa ngopo gitu kan. Ya terus saya punya prinsip satu, kalau ngomong gak mau mikir. Jadi yang ngapunten, kalau ceramah saya itu ngalor ngidul ngetan ngulon. Saya pengen ceramah itu keluarnya dari sini, bukan dari sini. Sebab kalau yang dari sini masuknya ke sini hasilnya pusing. Tapi kalau yang dari sini nanti masuknya ke sini gak pusing. Kan sekarang banyak aliran buat orang pusing toh. Ya soalnya keluarnya gak dari hati, keluarnya dari dipikir-pikir ketoknya bid'ah neraka. Pikir-pikir bid'ah neraka. Jadi ceramahnya itu cuman bid'ah neraka. Bid'ah neraka. Wah Asmaul Husna ini, wah ini biang keroknya bid'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah. Nabi enggak pernah buat nadham Asmaul Husna neraka. Loh perintahnya Al-Quran jelas, Allah punya Asmaul Husna ya kan, berdoalah dengan Asmaul Husna. Perkara caranya bagaimana kan terserah kita, ya kan ya? Oh iya, khataman Al-Quran, pindah rumah khataman Al-Quran, bid'ah. Nabi tidak pernah pindah rumah khataman Al-Quran gitu kan. Tidak pernah Nabi mencontohkan seperti itu, bid'ah, neraka. Ini kan model orang-orang
ruwet. Soalnya dari pikir, masuk pikir, akhirnya mumet. Nah, golongan-golongan begini kan bermunculan ini ya. Bermunculan, oh sekarang udah mulai pada tewas. Ya, sudah mulai pada tewas satu demi satu. Maksudnya aliran ini mulai padam. Yang dulu kemeruyuk di desa-desa itu kelihatannya itu wah, sekarang udah mulai ya, berkat Asmaul Husna, berkat tahlilan, berkat yasinan, berkat sholawatan, berkat maulidan, berkat ajaran Nahdlatul Ulama, ajaran para kiai, sehingga tersingkirkan. Alhamdulillah masyarakat kembali ke jalan yang lurus ini, jalan yang benar, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Soalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pakai kepala tapi pakai hati, tidak pakai mulut tapi pakai hati. Perbuatannya dilandasi dengan hati. Nanti saya terangkan, tenang, 3 jam toh. Tapi ya kalau mau ceramah 3 jam tuh ya minum dulu ya. Mau minum, saya mau ngasih ilmu dulu boleh? Nah, nanti minumnya kapan? Nanya. Saya tuh kalau ceramah sukanya nanya. Minum saya di mana? Oh, di meja. Oh, di meja. Cuman minum atau ada yang lain? Ada kotaknya ya? Ya. Ada isinya enggak kira-kira? Kok tahu? Oh, punya jenengan ada? Nah, punya saya? Coba lihat dulu. Nanti. Bu, Bapak hadirin, di mana panitia menyediakan makan dan minum saya di panggung ini? Di atas, Nah, kalau saya ngambilnya ke sini betul atau salah? Salah, dapatnya jatuh atau enggak jatuh? Jatuh. Kalau saya ngambilnya ke sini? Kalau saya ngambilnya ke sini? Salah atau salah? Kalau saya ngambilnya ke sini? Betul. Jadi kalau saya ke sana kan capek, enggak dapat minum kan? Yang ada nabrak ibu-ibu ya. Capek, tapi kalau saya ke sini suwun. Apalagi dipersilakan ini ya. Langsung saja. Kalau saya udah sampai di sini, saya duduk dipersilakan, gelas dibuka tutupnya, dipegang gelasnya, baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini jenengan apa kira-kira? Saya tidak nyangka dapat kopi ini, nikmat sekali ini. Soalnya yang lain tidak dapat. Yang lain belum dapat kopi ini, cuman saya, betul? Kok ada perbedaan rezeki di antara kita ya? Saya kira tadinya teh, ternyata kok kopi. Alhamdulillah. Mungkin jenengan bingung kenapa tadi saya jalan ke sana. Kenapa jalan ke sana? Kenapa jalan ke sana? Terus baru jalan ke situ. Tolong dijawab jujur. Akhir zaman ini banyak orang pusing atau tidak? Banyak orang mumet atau tidak? Akhir zaman ini banyak orang mumet atau tidak? Cari duit mumet atau enggak? Mumet. Capek atau enggak capek? Susah atau enggak susah? Utang nambah atau kurang? Kerjanya giat atau enggak giat? Dari pagi sampai, kadang sampai, dapat duitnya banyak atau dikit? Utangnya, susahnya, pusingnya, ngapunten. Saya udah survei di berbagai majelis pengajian. Jawabannya itu carinya capek, ya, dapatnya tidak seberapa, utangnya nambah, pusingnya juga nambah. Mau hidup seperti itu? Mau hidup seperti itu? Tiap hari capek, pusing, utang nambah, dapatnya tidak
Pak, dibandingkan capeknya itu enggak seberapa. Mau begitu terus. Tentunya orang yang saya mau ngomong gitu enggak enak. Yang mau mikir. Orang sebanding keselku, mumetku. Ya, enggak sebanding. Enggak mau, mesti dia mau berubah. Gimana hidup saya biar enak? Betul? Pertanyaannya selanjutnya. Kalau kita lihat para kiai itu kerjanya nyantai atau ngoyo? Para kiai nyantai apa ngoyo? Nyantai. Rumahnya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Nah itu tidak usah dibahas itu. Rumahnya semakin besar. Ya. Duitnya nyarinya gampang atau susah? Gampang. Duit gampang. Kerjone san, omahe tambah ke. Masya Allah. Enak atau enggak enak? Lanjenengan pilih yang mana? Yang tadi atau yang barusan? Lah kenapa tiap hari kok milih yang tadi? Gak milih yang barusan. Kenapa cara hidupnya kok cara hidup orang yang mumet. Gak mau cara hidupnya para kiai. Uripe penak, kerjone nyantai, duite gampang. Loh kok ada nyeletuk bojone akeh? Saya nanya. Pilih yang mana? Yang susah tadi atau yang enak ini? Yang enak kan? Nah ini kira-kira yang bisa begitu cuman kiai atau semua orang? Semua orang yang mau menempuh jalannya para kiai. Lah salahnya kita enggak nempuh jalannya kiai.